Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini di video ini Ustazah akan menjelaskan lanjutan dari subtema 3 pertumbuhan hewan pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa yang suka makan ikan? Ya, pasti ada di antara kalian yang suka makan ikan. Nah, anak-anak, ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tapi, ada beberapa ikan yang memiliki perbedaan dalam alat pernapasan dan cara berkembang biaknya. Nah, kemudian jenis-jenis ikan sangat banyak. Nah, subhanallah, Allah telah menciptakan banyak sekali jenis-jenis ikan. Nah, ada ikan yang hidup di air tawar atau air sungai, dan ada ikan yang hidup di air asin atau air laut. Nah, bagian tubuh ikan. Oke, secara umum ini adalah contoh bagian tubuh ikan. Jadi setiap ikan itu memiliki mata. Mata digunakan untuk melihat. Kemudian sisik, sirip, insang, mulut, ekor. Nah, mulut ikan terletak di depan, insang letaknya di belakang mata. Nah, di sini. Nah, insang ini ditutup oleh tutup insang. Jadi, saat ikan berenang, maka tutup ini akan membuka dan menutup. Seperti itu. Apa yang dihirup insang? Insang ini juga menghirup oksigen. Jadi, air masuk. Nah, insang itu akan menyerap oksigennya seperti itu. Oksigen di antara air-air. Sirip ikan. Nah, ikan itu memiliki banyak sirip. Ada yang di bawah, kemudian ada yang di atas. Nah, sirip ini fungsinya memang untuk menyesuaikan gelombang air sehingga dia mempermudah diri untuk berenang. Ekor juga seperti itu. Ekor ikan ini berguna untuk berenang. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk ikan secara umumnya ya. Tetapi ada juga ikan yang memiliki bentuk yang berbeda, sangat berbeda dari bentuk seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua ikan memiliki sisik. Secara umum, ikan yang memiliki sisik adalah ikan yang berada di perairan sungai atau air tawar. Ini ikannya memiliki sisik. Sedangkan ikan yang berada di air laut hanya sedikit yang memiliki sisik. Itu kan kenapa? Karena memang perbedaan airnya yang membuat mereka itu. Nah, apa saja yang ada pada ikan air tawar? Ada beberapa ikan air tawar. Yang pertama itu ikan koi. Ikan koi ini ikan yang berasal dari negara Jepang. Nah, ikan koi ini adalah ikan hias. Kalian bisa baca ciri-cirinya yang ada di buku. Nah, ikan koi ini ukurannya agak lebih besar. Nah, lihatlah warnanya sangat indah. Kemudian ada juga ikan lele. Nah, ikan lele ini kita sering temui di Indonesia. Ikan lele ini hidup di air tawar, warnanya memang sangat gelap. Nah, dia memiliki 2 kumis ada di depan matanya. Nah, bentuknya lebih pipih, gitu kan. Nah, dan ikan lele ini ikan yang ada di air tawar namun tidak memiliki sisik. Nah, seperti itu. Dan ikan lele ini sangat enak untuk dijadikan makanan atau sangat enak dagingnya untuk dimakan. Kemudian ada ikan mas. Ikan mas bentuknya seperti ikan. Nah, warnanya juga berbeda-beda. Ada yang warna kuning, ada yang warna hitam. Nah, anak-anak, ikan mas ini adalah ikan yang sudah biasa dimakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, rasanya dagingnya itu manis, gitu.
dan sangat banyak mengandung protein. Kemudian ikan arwarna. Ikan arwarna atau biasa disebut ikan silok. Nah, ikan ini adalah jenis ikan hias. Nah, harga ikan arwarna ini sangat bervariatif, bahkan sangat mahal jika tubuhnya sudah besar seperti itu dan tubuhnya ini memanjang. Kalian lihat, nah kalian juga bisa baca ciri-cirinya yang ada di buku. Ya. Apakah ikan arwarna bisa dimakan? Tentu bisa. Ikan ini juga bisa dimakan, tetapi memang fungsinya ini banyak orang memeliharanya untuk sebagai ikan hias. Dan selanjutnya itu adalah ikan cupang. Nah, ini adalah contoh ikan sungai juga, ikan cupang. Ini yang ada di gambar ini adalah ikan cupang yang memiliki jenis ekor yang berbeda. Ada juga ikan cupang yang ekornya hanya biasa saja, tapi dia juga memiliki warna yang bagus. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ikan sangat banyak jenisnya. Bahkan ikan lele sekalipun juga memiliki berbagai macam jenis. Ikan arwarna juga memiliki berbagai macam jenis. Ada yang ekornya kemerahan, ada yang ekornya hijau, ada yang ekornya putih, seperti itu. Bahkan ikan cupang mungkin kalian pernah melihat ekornya tidak seperti ini semua. Ada yang berwarna-warni, ada yang lebih indah lagi. Artinya apa? Bahwa ikan memiliki banyak jenis. Nah, anak-anak, beberapa ikan ini adalah ikan hias. Maka jika kalian ingin memiliki atau memelihara ikan, maka perhatikan cara memelihara ikan harus dipelihara dengan baik. Misalnya memberi makan dengan teratur, rutin mengganti airnya, rutin membersihkan tempatnya, seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh ikan air laut atau asin. Yang pertama itu hiu. Nah, ikan hiu juga memiliki banyak jenis. Nah, ini yang Ustazah ambil contoh. Ikan hiu adalah ikan yang berbadan besar, sangat besar seperti itu. Kemudian ikan hiu ini pemakan daging. Maka dari itu dia juga akan memakan ikan-ikan yang lain. Bahkan jika ada manusia di sekelilingnya, dia juga bisa memakan manusia. Nah, dia memiliki ciri-ciri gigi yang tajam. Seperti itu. Nah, insangnya ada di sini. Ini sirip atas, kemudian ini ekor. Warna ikan hiu seperti ini. Ada juga ikan hiu yang warnanya putih, ada yang hitam, seperti itu. Ingat ya bahwa ikan itu memiliki banyak jenis. Kemudian ikan lumba-lumba. Nah, ini ikan lumba-lumba, warnanya seperti ini. Apakah ada warna lain? Ada juga. Dan ikan lumba memang juga memiliki banyak jenis. Tapi yang ini spesial untuk ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba ini berkembang biak dengan cara melahirkan loh. Subhanallah ya. Kemudian ikan lumba-lumba juga bernapas menggunakan paru-paru. Makanya ikan lumba-lumba ini sering timbul atau sering muncul di permukaan air untuk menghirup oksigen. Selanjutnya, ikan kuda laut. Nah, ini adalah ikan yang memiliki ciri fisik yang sangat berbeda dengan ikan pada umumnya. Nah, kalian lihat, dikatakan ikan kuda laut karena memiliki bentuk kepala yang hampir mirip seperti kuda. Nah, ini ekornya. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tidak seperti hewan pada umumnya. Jika hewan pada umumnya adalah hewan yang jenis betina yang akan berkembang biak, bertelur, atau melahirkan. Iya kan? Nah, sedangkan kuda laut ini yang berkembang biak adalah ikan kuda laut yang jenis kelaminnya jantan. Nah, jadi yang jantannya yang akan bertelur. Nah, subhanallah ya, Allah memiliki hewan ciptaan yang sangat menakjubkan seperti ini. Selanjutnya, ikan paus. Nah, ikan paus ini adalah spesies ikan yang terbesar, bahkan spesies makhluk hidup yang besar di muka bumi ini. Nah, dan uniknya adalah ikan paus ini juga ikan yang bernapas menggunakan paru-paru.
ikan yang bernapas menggunakan paru-paru, kemudian dia juga melahirkan. Nah, anak-anak, ikan paus ini walaupun bernapas menggunakan paru-paru, tapi dia bisa menyelam ke dalam laut, ke dalam laut yang sangat dalam. Di kedalaman yang sangat tinggi. Kemudian ikan Nemo. Nah, ikan Nemo ini adalah ikan laut juga. Bentuknya dan warnanya seperti ini. Kemudian ikan pari. Ikan pari memiliki bentuk yang berbeda juga. Dia lebih pipih, kemudian memiliki ekor yang panjang. Apakah hanya ini ikan yang ada di laut? Tidak. Masih banyak lagi ikan yang ada di laut. Bahkan ikan yang sering kalian makan, misalnya ikan tongkol, ikan gembung, ikan sarden, dan banyak lagi ikan-ikan yang lain. Artinya apa? Allah sangat kaya, Allah menciptakan sangat banyak ikan-ikan yang ada di bumi ini. Maka dari itu, kita bersyukur dengan apa yang Allah sudah ciptakan kepada kita. Sikap menghargai teman. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tidak saling mengolok kekurangan atau perbedaan. Jika teman salah, saling mengingatkan dengan santun. Mengucapkan terima kasih jika diingatkan atau dinasihatkan teman. Seperti yang kalian baca dalam halaman 124, di situ ada cerita Tigor, Ika, dan Susan. Nah, di mana Susan itu mengolok Tigor, rambutnya keriting dan lucu ketika tertiup angin. Maka Ika menasihati Susan agar tidak mengejek Tigor, karena rambut Tigor keriting adalah ciptaan Allah. Jika kita mengejek ciptaan Allah, maka kita juga mengejek Allah, seperti itu. Maka setelah itu Susan mengucapkan terima kasih karena telah menasihatinya, dan Susan meminta maaf pada Tigor karena telah mengejeknya. Nah, anak-anak, ini ketika kita jalankan, maka insya Allah kehidupan kita, lingkungan kita juga akan rukun. Nah, di akhir, sesuai dengan firman Allah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi, Allah melarang kita ya untuk mencela satu sama lain. Nah, ini sudah jelas Allah tuliskan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ini, dan janganlah kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Jadi, yang sering memanggil temannya dengan panggilan yang buruk, maka minta maaflah, kemudian beristighfarlah gitu. Nah, dari ayat ini, mari kita untuk menahan diri, tidak saling mencela satu sama lain, dan memanggil teman-teman atau saudara kita dengan panggilan yang baik. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kalian dapat dari video ini bermanfaat. Kalian jadi menambah wawasan bahwa ikan adalah makhluk yang sangat Allah ciptakan dengan sangat banyak jenis-jenisnya. Tinggal kita mencari informasi yang lebih lengkap lagi, seperti itu. Dan marilah kita menjaga adab kita dalam memanggil teman-teman kita dengan panggilan yang baik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.